Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Ibu akan merangkum pembelajaran pada hari ini. Kalian tolong simak penjelasan ibu ya. Daur hidup hewan merupakan tahapan-tahapan yang dilalui hewan sepanjang hidupnya. Tahapan tersebut meliputi pertumbuhan dan perkembangan hewan dari telur atau anak hingga dewasa. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang daur hidup kupu-kupu, katak, lalat, dan nyamuk. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Seperti hewan sejenisnya, kupu-kupu betina bertelur. Telur itu diletakkan di atas dedaunan. Telur menetas menjadi larva. Larva adalah hewan muda yang akan berubah bentuk ketika menjadi dewasa. Larva kupu-kupu biasa disebut ulat. Ulat makan dedaunan. Makin lama, ulat berkurang jumlah makannya dan gerakannya. Akhirnya, ulat diam tidak bergerak. Seiring dengan makin lemah gerakannya, ulat membungkus dirinya dengan benang. Benang itu terbuat dari air liurnya. Setelah seluruh tubuhnya terbungkus benang, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah menjadi kepompong, ulat berhenti makan. Secara perlahan, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Setelah perubahannya sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi dan meletakkan telurnya di atas dedaunan lagi. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi ulat. Ulat akan berubah menjadi kepompong. Dari kepompong berubahlah menjadi kupu-kupu lagi. Begitu terjadi terus-menerus. Kalian bisa men-scan barcode yang ada di halaman 152 untuk lebih memahami daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dapat juga dijadikan sebagai gerak kombinasi gerak dasar lokomotor. Kalian bisa menirukannya di rumah. Jangan lupa lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Pada halaman 154, di situ ada gerak telur, posisi gerak badan seperti gerak ulat, kemudian posisi badan seperti gerak kepompong, dan posisi badan berdiri dengan tangan terbuka seperti gerak kupu-kupu. Kalian bisa mengikutinya ya. Pada saat berdiskusi, kalian tentu ingin sekali menyampaikan tanggapan ataupun saran. Saran adalah sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kalian boleh memberikan kritik ataupun saran kepada teman kalian, asal kritik atau saran yang disampaikan dengan cara yang baik dan benar agar tidak menyinggung. Bagaimana sih cara menyampaikan kritik atau saran yang baik? Yang pertama, sampaikan saran dengan kalimat yang baik. Kedua, mengkritik tidak boleh di depan orang banyak. Yang ketiga, mengkritik tidak boleh dengan kata-kata yang kasar. Keempat, mengkritik tindakannya bukan orangnya. Kritikan harus ditujukan pada tindakan, bukan pada orangnya. Dengan cara seperti ini, kalian akan menunjukkan hal yang jelas mengenai apa yang harus dan perlu diperbaiki. Kelima, lakukan dengan tersenyum. Yang keenam, akhiri dengan kesimpulan. Kalian bisa membaca sikap dalam menyampaikan kritik atau saran pada buku kalian di halaman 155. Daur hidup katak dimulai dari telur, berubah menjadi berudu berkaki, berubah menjadi katak berekor, berubah menjadi katak muda, kemudian katak dewasa. Katak dewasa meletakkan telurnya di dalam air. Setelah beberapa hari, telur tersebut menetas dan menghasilkan berudu atau yang biasa kita sebut dengan kecebong. Berudu bernafas dengan insang dan tumbuh semakin besar. Seiring dengan ukuran tubuhnya yang makin besar, tumbuhlah sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Ekornya makin lama makin pendek.
Berudu berubah menjadi katak muda dan masih bernafas dengan insang. Akhirnya, katak muda berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru. Katak dewasa akan bertelur, telur menetas, dan menghasilkan berudu lagi. Siapa yang masih ingat tentang toleransi? Toleransi adalah sikap memahami perbedaan di sekitar kita dan tidak memaksakan kehendak. Toleransi berarti juga tepat selera, yaitu menjaga perasaan orang lain. Hargailah orang-orang yang berbeda dengan kita. Menghargai perbedaan tujuannya untuk menciptakan persatuan dalam masyarakat. Ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan dari hewan, diantaranya adalah nyamuk dan lalat. Nyamuk dapat menularkan penyakit demam berdarah. Lalat dapat menularkan penyakit perut. Bagaimana sih daur hidup nyamuk dan lalat? Daur hidup nyamuk dimulai dari telur, berubah menjadi tempayak, berubah menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi nyamuk. Nyamuk senang bertelur di atas air yang menggenang. Sekali bertelur, jumlahnya ratusan butir. Telur kemudian menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak bergerak dalam air. Setelah beberapa hari, tempayak berubah menjadi kepompong. Selanjutnya, kepompong berubah menjadi nyamuk dewasa. Bagaimana dengan daur hidup lalat? Daur hidup lalat juga sama dengan nyamuk, dimulai dari telur. Telur berubah menjadi belatung, kemudian berubah menjadi kepompong, dan akhirnya berubah menjadi lalat. Lalat dewasa meletakkan telur-telurnya di atas sampah atau kotoran. Ukuran telur lalat sangat kecil. Setelah telur lalat menetas, keluarlah larva kecil berwarna putih. Larva lalat disebut belatung. Belatung memakan makanan yang ada di sekitarnya. Akhirnya, belatung membungkus dirinya sehingga berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi lalat. Lalat dewasa akan bertelur lagi, begitu seterusnya daur hidup lalat terjadi. Kalian bisa dapat memahami daur hidup nyamuk dan lalat pada halaman 162 dengan men-scan barcode yang tersedia. Lalat sangat suka hinggap di tempat yang kotor, misalnya sampah. Lalat juga suka hinggap pada makanan. Akibatnya, orang yang makan makanan yang dihinggapi lalat dapat sakit perut. Oleh karena itu, kalian harus membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Sampah tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah harus dibuang di tempat sampah. Selain itu, tempat sampah hendaknya selalu ditutup agar tidak dihinggapi lalat. Berikut adalah cara menjaga kebersihan lingkungan. Memelihara kebersihan lingkungan rumah dapat dilakukan dengan mengadakan kerja bakti membersihkan rumah secara rutin dengan anggota keluarga. Membiasakan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan rumah secara teratur, misalnya menyapu dan mengepel lantai secara rutin. Menjaga kebersihan lingkungan pemukiman bisa dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan kerja bakti secara rutin yang melibatkan seluruh warga. Membiasakan perilaku hidup sehat, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang material rumah sembarangan, dan tidak membakar sampah sembarangan. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membersihkan ruang kelas sesuai dengan jadwal regu piket, membersihkan laci meja dan sampah di sekitar tempat duduk, tidak mengotori kelas dengan membuang sampah atau bungkus jajanan. Membersihkan papan tulis setiap selesai pelajaran, menyiram tanaman di kelas atau sekolah, meletakkan sampah di tempat sampah setiap kali menjumpai sampah di sekitar sekolah, melakukan kerja bakti kebersihan kelas secara berkala. Menjaga kebersihan di tempat umum dapat dilakukan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak meludah atau membuang ingus sembarangan, membersihkan dengan tuntas setelah buang air di kamar mandi atau WC. Jika bersin-bersin, hidung dan mulut ditutup dengan sapu tangan atau tisu dan tidak melakukan aksi coret-coret di tempat umum.
Sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.